Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah kota itu bisa terbentuk? Nah, hari ini kita bakal ngebahas Kediri, sebuah tempat di mana peradaban kuno dan kehidupan modern itu ketemu, dan semuanya berkat satu hal, sungai. Jadi pertanyaannya simpel, tapi juga dalam banget. Gimana ceritanya sebatang sungai bisa melahirkan sebuah kerajaan besar? Gimana aliran air ini bisa jadi cikal bakal pusat kebudayaan dan peradaban yang pengaruhnya masih kerasa sampai ratusan tahun kemudian? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, buat ngejawab itu, kita bakal jalan-jalan ngelewatin 5 babak utama sejarah Kediri. Mulai dari akarnya yang suci, masa keemasan para pujangga, terus gimana Kediri bisa bertahan waktu kekuasaan silih berganti, transformasinya di zaman gula, sampai wajahnya hari ini. Ayo, kita mulai dari awal. Babak pertama, Rahim Suci Sang Sungai. Nah, disinilah semuanya berawal. Di mana pertemuan antara alam dan keyakinan itu meletakkan fondasi bagi salah satu kerajaan paling berpengaruh di tanah Jawa. Nah, ini nih yang menarik. Ternyata, nama Kediri itu sendiri udah jadi petunjuk loh. Kata ini datang dari bahasa Jawa kuno, Kedi, yang artinya tempat suci atau pertapaan. Jadi, bahkan sebelum jadi kerajaan, wilayah ini tuh udah punya aura spiritual yang kuat banget. Dan inilah dia bintang utamanya, Sungai Brantas. Coba deh bayangin, sungai ini tuh kayak jantungnya ekonomi Kediri zaman dulu. Bukan cuma sekedar air, tapi ini tuh jalan tol buat perdagangan, pipa raksasa buat irigasi sawah, dan jalur distribusi yang bikin seluruh wilayah ini hidup dan makmur. Oke, dari fondasi yang kuat tadi, sekarang kita masuk ke babak kedua, masa keemasan Kediri. Ini adalah era di mana Kediri bukan cuma berkuasa secara militer, tapi juga jadi mercusuar kebudayaan di zaman Hindu-Buddha. Di era inilah muncul nama-nama besar. Salah satunya pasti udah pada tahu ya, Jayabaya. Seorang raja yang visinya legendaris banget. Ramalannya tentang masa depan Jawa bahkan masih sering kita dengar sampai sekarang. Bersama penguasa lain, dia membawa Kediri ke puncak kejayaannya. Nah, ini yang nunjukin kekuatan sejati Kediri. Kekuatannya itu bukan cuma di pedang, tapi juga di ujung penanya para pujangga. Karya-karya hebat kayak Baratayuda ini bukan sekedar cerita loh, tapi juga warisan filsafat dan identitas yang menjadikan Kediri sebagai pusat intelektual Nusantara waktu itu. Tapi, ya namanya juga kerajaan kan, gak selamanya di atas. Di babak ketiga ini, kita bakal lihat gimana Kediri beradaptasi waktu mereka udah gak jadi pusat kekuasaan lagi. Mereka mungkin kehilangan tahta, tapi peran mereka justru berevolusi jadi sesuatu yang gak kalah penting. Perubahannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat perbandingannya. Di kiri, pusat politik dan budaya. Di kanan, setelah era Majapahit, Kediri jadi tulang punggung agraris, lumbung padi raksasa. Jadi, Kediri itu nggak hilang, tapi bertransformasi. Kerennya, dari yang tadinya otak kerajaan, sekarang jadi perutnya. Lalu datanglah gelombang perubahan baru, Islam. Yang menarik, Islam masuk lewat jalur yang sama loh, lewat sungai. Dan prosesnya itu bukan penaklukan, tapi lebih ke dialog. Seperti yang kita lihat di sini, ajaran baru ini berbaur secara damai dengan tradisi lokal, menciptakan akulturasi budaya yang unik dan khas Kediri. Oke, sekarang kita lompat agak jauh ke depan ke babak keempat, zaman gula. Kedatangan Belanda ini memicu transformasi besar-besaran, mengubah Kediri sekali lagi, kali ini lewat kekuatan industri. Wah, di era kolonial ini, Kediri benar-benar berubah drastis. Bayangin aja, sawah-sawah yang tadinya hijau sekarang jadi perkebunan tebu raksasa. Pabrik-pabrik gula bermunculan di mana-mana, dan rel kereta api mulai menggantikan sebagian peran sungai sebagai urat nadi ekonomi. Dan inilah yang jadi cikal bakal ekonomi modern Kediri. Dan sampailah kita di babak terakhir. Nah, setelah melewati perjalanan ribuan tahun, gimana sih semua lapisan sejarah ini, dari kerajaan kuno, sastra, pertanian, sampai industri gula, akhirnya nyatu dan ngebentuk Kediri yang kita kenal sekarang? Wajah Kediri modern itu kayak mozaik dari masa lalunya. Ada Gunung Kelut yang gagah, Sungai Brantas yang gak pernah berhenti mengalir, industri raksasa seperti rokok yang jadi penggerak ekonomi baru, dan tentunya warisan kerajaannya yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Kediri itu bukan museum. Sejarah di sini tuh bukan cuma cerita di buku, tapi sesuatu yang hidup, bernapas, dan jadi bagian dari denyut kehidupan warganya setiap hari. Kisah Kediri ini benar-benar bikin kita mikir ya. Ini ngajarin kita kalau setiap tempat itu punya sungainya sendiri, sebuah kekuatan tersembunyi yang ngebentuk takdirnya. Nah, sekarang giliran Anda.
Coba deh lihat sekeliling. Sejarah tersembunyi apa yang membentuk tempat tinggal Anda sekarang?